Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ustaz, Masya Allah Ustaz, Barakallah Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah. Baik Ustaz, kami persilahkan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan materi kita pada siang ini, wanita yang sulit masuk surga. Pada Ustaz, kami persilahkan fayatafaddal masyhura. Masya Allah, jazakumullah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur. Dialah yang memberikan rizki, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Baik dalam urusan dunia atau urusan agama kita. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah kepada kita, maka tidak ada yang mudah yang dapat kita kerjakan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita, untuk kekasih kita, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, sejatinya surga itu bukan hanya untuk kaum laki-laki. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini, yang diperuntukkan untuk siapa saja, baik laki-laki atau wanita, yang memenuhi syarat dan ketentuan. Kadangkala kita menginginkan sesuatu, ada sesuatu yang akan diberikan kepada kita, tapi sesuatu itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tatkala kita tidak memenuhinya, maka nggak akan masuk surga. La rijal wala nisa. Tidak itu laki-laki, tidak itu wanita. Al-Quranul Karim turun memberikan bimbingan kepada kita. Bagi siapa saja yang ingin kembali ke surga, bagi siapa saja yang ingin selamat dari api neraka, maka ikutlah bimbingan Al-Quranul Karim. Allah Jalla Jalla mengatakan, Inna hadzal Quran sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tinggal engkau mau apa tidak. Di surat Ghafir ayat 40 Allah berfirman. Coba dibuka Qurannya dan dibaca. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi, melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga.
mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Subhanallah. Allah sebutkan di sini bahwasanya orang yang melakukan kesalahan, dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Allah tidak menzalimin satupun dari hamba-hamba. Tapi orang yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau untha, laki-laki atau wanita, wahu mu'min, dia beramal soleh dalam kondisi beriman, maka mereka masuk surga. Mereka masuk. Di dalamnya mereka diberi rizki tanpa perhitungan, tanpa hisab. Subhanallah jemaah. Betapa indahnya surga Allah Azza wa Jalla, yang orang-orang di dalamnya diperkenankan untuk menikmati apa saja. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di dalamnya itu ada segala yang disukai oleh jiwa manusia. Ingat, laki-laki dan wanita memiliki kesukaan yang berbeda. Ada kecondongan. Laki-laki mungkin dia nggak terlalu suka pakai emas, pakai perhiasan. Tapi perempuan suka itu. Apa saja yang diinginkan oleh wanita, oleh jiwa mereka, yang halal, maka akan diberikan kepada mereka. Apa saja yang disukai untuk dilihat. Perempuan suka yang indah-indah. Di dunia dia ingin punya rumah yang bagus, yang gordennya bagus, yang kursinya bagus, yang kuncinya bagus. Semuanya indah. Allah akan berikan kepada dia. Dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian di dalam surga itu tidak sementara. Bukan 3 hari. Bukan sebulan. Bukan setahun. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Tapi selama-lamanya. Ahibati fillah. Bagaimana caranya kita masuk surga? Kalau tema kita ada wanita yang sulit masuk surga. Jadi kalau bicara masuk surga nih, sulit, ya gampang-gampang mudah. Gampang-gampang mudah. Gampang-gampang sulit. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laqad sa'alta an 'azim." Yang engkau tanyakan itu adalah sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Namun itu adalah perkara yang mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Dan bagi wanita ternyata masuk surga itu nggak sulit. Bahkan masuk surga dari semua pintu surga itu, yang merupakan angan-angan setiap hamba yang beriman untuk masuk surga dari semua pintunya, itu bagi wanita, subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdurrahman ibn Auf, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita salat yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Nih, perempuan-perempuan yang punya utang, jangan lupa lunasin utangnya. Sebagian perempuan 10 tahun yang lalu puasanya nggak lengkap karena datang bulan, tapi dia nggak pernah bayar utang. Puluhan tahun nggak bayar utang. Ingat,
utang itu akan dituntut kelak. Yang puasa Ramadan full, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Dia menjaga kehormatan dirinya. Karena kita melihat banyak wanita-wanita yang jadi pelat, yang menjajakan, yang dijual belikan oleh lelaki-lelaki hidung belang. Ini perempuan tidak menjual dirinya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zawjah. Sifat yang keempat, dia patuh taat sama suaminya. Qila laha, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Terus gimana dengan tema kita, Ustaz? Wanita yang sulit masuk surga. Ada wanita-wanita yang sulit masuk surga. Siapa? Ya, tatkala perempuan itu mengikuti nafsunya, tidak mentaati Allah, tidak patuh sama suaminya, maka tatkala itu sulit bagi dia untuk masuk surga. Rasulullah SAW pernah mengingatkan wanita bahwa ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Beliau mengingatkan mereka dalam momentum kebersamaan. Yang pertama, pada saat gerhana. Ketika itu terjadi gerhana di masa Nabi SAW, gerhana matahari kalau nggak salah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kumpul. Kemudian beliau sholat. Sholat yang begitu panjang. Kemarin terjadi gerhana bulan dan alhamdulillah tidak sedikit umat Islam yang mulai mengenal syariatnya. Sehingga mereka tidak sibuk nonton gerhana, tapi mereka sibuk mendekatkan diri kepada pencipta gerhana. Setelah selesai sholat gerhana, Nabi SAW berpidato. Di antara yang beliau sampaikan dalam pidatonya, beliau mengatakan, Ra'aitun nar. Ra'aitun nar. Aku melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa' li kufrihin. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah likufrihin, karena kekufuran mereka. Qila ayakfurna billah. Apakah maksudnya wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Qal yakfurnal ashir. Mereka itu kufur kepada pasangan hidup mereka. Kufur kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan. Lau ahsanta, kalau engkau berbuat baik, ila ihdahunnad dahr, kepada salah satu dari wanita-wanita itu 1 tahun, engkau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang salah yang kau kerjakan. Melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyakitin istri, maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Nggak ada. Setahun nih berbuat baik. Ini sifat kebanyakan wanita. Tidak semua wanita. Makanya ada wanita-wanita yang sulit masuk surga karena dia tetap mempertahankan sifat buruknya. Melihat kesalahan suami, dia mengatakan, "Mara itu minka khairan." Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi
Karena perempuan kan jarang kumpul. Tapi dalam momentum-momentum tertentu mereka keluar biasanya. Hal yang kedua, ketika pelaksanaan Id, salat Id, di mana perempuan-perempuan yang datang bulan, yang gadis-gadis, apa semuanya berangkat ke masjid. Maka momentum itu digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendakwain mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitri. Rasulullah SAW pergi pada waktu lebaran adha, Idul Qurban, atau Idul Fitr. Ilal musalla, beliau pergi menuju ke tempat sholat. Famarra ala nisa, kemudian beliau melewati wanita-wanita. Di riwayat lain memang beliau berceramah, setelah menceramai kaum laki-laki, lalu beliau pergi bersama Bilal melewatin atau mendekati safnya para perempuan. Karena mereka di bagian belakang. Nabi datang untuk memberikan wejangan, memberikan pencerahan kepada mereka. Faqala ya ma'syaran nisa, wahai kaula wanita, wahai kaum wanita, tasaddaqna. Beliau memerintahkan kepada para wanita itu untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian. Kenapa disuruh sedekah? Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku ditampakkan kepadaku kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Sedekah ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Disuruh sedekah. Wanita kadang-kala cinta sama harta, sama laki-laki. Tapi Nabi memerintahkan kepada wanita untuk bersedekah agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Ada lagi pertanyaan. Kenapa ya Rasulullah? Dengan apa perempuan itu kok jadi masuk neraka? Ingat, ucapan ini disampaikan bukan kepada wanita generasi sekarang, tapi di generasi terbaik umat ini. Para sahabat-sahabat wanita radhiyallahu ta'ala anhunna. Nabi memerintahkan kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka mereka bertanya. Karena Nabi alaihissalatu wasallam memberikan penjelasan, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Yang pertama, karena kalian banyak melaknat. Perempuan itu mudah mendoakan keburukan, ngomong jelek, memaki, mengutuk. Karena Nabi mengatakan tukthirna al-la'n, kalian banyak wa takfurnal ashir, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Sifat ini tetap disebutkan. Kufur kepada suaminya, tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, kalau engkau berbuat baik setahun, sekali dia melihat engkau melakukan kesalahan, selesai sudah. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari engkau. Engkau tidak pernah membahagiakan. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbil rajulil hazim min ihdakun." Aku enggak pernah melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia dapat membuat akal laki-laki yang tegas itu jadi hilang juga. Karena perempuan, alhamdulillah, karena kalau godaan wanita ini, inna kaidakunna azim. Godaan kalian itu berat. Maka Nabi menyebutkan, perempuan dalam kelemahan mereka ternyata berpotensi ya laki-laki tergoda sama mereka. Karena memang Allah ciptakan wanita sebagai godaan buat kaum laki-laki. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa kurang agama kami? Terus akal kami kurangnya di mana? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan,
Kita lihat Nabiul Karim ya, yang beliau berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umatnya. Alaysa syahadatul mar'a mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah kesaksian perempuan itu setengah kesaksian laki-laki? Qulna bala. Iya benar. Fadzalika min nuqsani aqliha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu bukti kurangnya akal dia. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan ketika datang bulan dia enggak puasa, dia enggak salat? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itu bukti kurangnya agama dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Di riwayat Jabir bin Abdullah disebutkan Bilal bin Rabah datang ketika memberikan nasihat kepada mereka, kepada para wanita, agar mereka bersedekah. Itu perempuan melemparkan antingnya, melemparkan gelangnya, kalungnya dia lemparkan ke kain yang dihamparkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi SAW. Ahibati fillah, perempuan itu kurang bersyukur, suka menuntut. Laki-laki sama Ustaz? Ya ada. Tapi secara umum sifat ini lebih banyak di wanita. Dan ini ujian mereka memang. Ujian mereka sama laki-laki beda. Allah berikan tugas kepada laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Perempuan enggak. Sholat Jumat laki-laki. Apa akan datang perempuan mengatakan yang aktivis gender, kita minta persamaan. Kenapa laki-laki aja yang sholat berjamaah di masjid? Kenapa laki-laki saja yang sholat Jumat? Kita mau sholat Jumat juga. Allah yang membuat syariat ini sayang sama perempuan-perempuan. Jadi Allah berikan tugas yang berbeda kepada mereka. Yang sesuai dengan postur tubuh mereka, kecerdasan mereka, perasaan mereka. Namun Nabi menjelaskan bahwa ternyata kebanyakan perempuan itu gak pandai bersyukur. Dia kufur sama kebaikan suaminya. Nuntut banyak, tapi kurang syukurnya. Kita tahu bahwa Rasul SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Kita bicara sama, laki-laki yang tidak berterima kasih kepada istrinya, sama juga dia diancam, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ya azabku pedih. Maka bagi para wanita, mulai saat ini engkau lihat, kira-kira engkau termasuk yang sulit masuk surga, atau engkau orang yang alhamdulillah, engkau pandai berterima kasih kepada suamimu, engkau pandai menghargai suami. Apa kesalahan terbesar? Ini ada perempuan-perempuan yang suaminya baik, Masya Allah, suaminya tidak pernah menzalimi dia. Suaminya memberikan nafkah yang cukup kepada dia. Suaminya mendidik dia dan anak-anaknya. Berusaha untuk menjaga keharmonisan di rumah tangga. Tahu-tahu suaminya kawin lagi. Nikah lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan wanita ini? Selesai. Jijik sama suami. Enek. Nggak mau lagi melayani suaminya. Melihat suaminya nggak mau. Bahkan dia kabur. Kata-kata dia yang tadi disebutkan suka melaknat. Mulai dia keluar tuh. Ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian puncaknya dia gugat cerai. Ustaz, emangnya nggak boleh? Boleh gugat cerai. Ketika memang alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya tidak diperkenankan oleh agama,
maka sulit engkau masuk surga nantinya. Karena engkau nggak berterima kasih sama suami. Engkau nggak bersyukur sama dia. Bahkan tadi, kebaikan suaminya sepanjang hidupnya. Yang paling ditakutkan wanita tuh poligami. Ini zaman sekarang ya. Zaman dulu sepertinya sesuatu yang lumrah. Tapi di masa kini, paling ditakutkan perempuan. Dan sekali lagi, kalau laki-laki itu seakan-akan garis merah nggak boleh dilewati. Kalau dia lewatin, selesai sudah. Dihapus semua kebaikan suaminya. Seperti orang menghapus hard disk ya. Hapusin semua. Nol. Bahkan keburukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wanita mana saja, ini wanita dia itu mau orang kota, mau orang Madinah, mau muda, mau tua, sa'alat zawjaha talaqan, yang dia menggugat suaminya, meminta cerai dari suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa alasan, tentunya tanpa alasan yang diperbolehkan dalam agama, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia mencium bau surga. Gimana dia mau masuk surga? Baunya aja haram untuk dicium. Gara-gara dia menggugat suaminya. Kenapa dia menggugat suaminya? Kalau alasan yang syar'i, suami anak zalim. Aneh kalau urusan dia nikah lagi nggak ada masalah. Yang jadi masalah setelah dia nikah lagi, dia tidak adil, dia suka, dia memukul anak, dia nggak peduli sama anak-anak, dia nggak memberi nafkah, beda. Tapi ini nggak ada apa-apa. Dia menggugat suaminya cerai. Karena apa? Karena perasaan. Oke Ustaz, siapa yang mau dimadu? Inilah ujian buat para wanita. Laki-laki diuji dengan banyaknya wanita. Apakah dia melakukan yang haram atau dia tidak? Nggak ada alasan bagi seorang laki-laki. Ingat, tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk berzina. Oh, istrinya sakit, istrinya melahirkan, istrinya nggak ada alasan. Sedangkan Allah memperbolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha. Laki-laki diuji di sana, nggak ada alasan, dan perempuan diuji nih juga ketika suaminya kawin. Yang kadangkala dia jadi lupa sama kebaikan suaminya. Ya udahlah, kayaknya berpisah saja. Di sini syaitan akan main. Bagaimana memisahkan keluarga yang harmonis, berpisah. Gara-gara apa? Gara-gara lupa dengan kebaikan suaminya. Gara-gara lebih mengutamakan nafsu. Mungkin akan berkata, loh itu laki-laki juga nafsu nikah. Nah, ada nafsu yang diperbolehkan. Ada nafsu yang diharamkan. Maka engkau lihat. Nafsu mana yang engkau turuti. Dengan cara apa engkau memuaskan nafsu. Dan bagi yang telah menggugat cerai suaminya. Dan telah bercerai sekarang. Gara-gara suaminya nikah lagi. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dalam bayangan dia, ana gak hidup sama suami ana bisa hidup. Alhamdulillah. Ana gak mau dipoligami. Ana mau hidup sendiri sama anak-anak ana. Biar dia mau sama istrinya. Tapi yang dia lakukan adalah menggugat suami cerai tanpa alasan yang syar'i. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
innal mukhtali'at hunnal munafiqat. Hunnal munafiqat. Nabi mengatakan sesungguhnya wanita-wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan syar'i, mereka adalah wanita-wanita munafik. Maka kita perlu berhati-hati. Para wanita, syukuri suami. Berterima kasih sama dia. Hidup ini ujian. Engkau diuji akan kesabaranmu, akan syukurmu, suamimu juga diuji. Akan syukur, sabar, dan keadilan dia. Jadilah wanita penghuni surga. Semua udah dijelasin. Engkau mau pilih mana silahkan. Namun memang jalan menuju surga itu berat. Kita harus melawan nafsu kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Nggak suka tuh orang. Wa huffatin nar bisyahwat. Neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai sama syahwat. Orang kalau berpikir antara menikah lagi dengan dia berzina, dia berpikir aku punya nafsu, aku salurkan kepada pezina, bayar sekian, selesai udah. Daripada aku menikah, ruwet, harus kasih nafkah dia, harus ketemu sama orang tuanya, belum aku nanti ribut sama istriku, ada keributan. Ada satu hal yang berat. Tapi itu jalannya syar'i. Berzina memang bayar selesai, besok kau ganti perempuan lagi, engkau bisa menikmati mungkin 100 wanita, na'udzubillah min dzalik. Tapi itu diharamkan. Sedangkan kalau engkau menikah lagi, ada banyak beban yang harus engkau emban. Namun inilah jalan yang syar'i. Maka kalau wanita ini menjadi penghuni surga, simak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Nasa'i dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Abbas, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian di surga? Kullu wadudin walud. Semua wanita yang pengasih dan subur. Masya Allah, ini perempuan penuh cinta dan kasih. Ada perempuan yang suka marah-marah ya. Ada perempuan-perempuan yang kasar. Ini perempuan lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Subur, banyak anaknya dia. Idza ghadibat. Dan dia punya sifat yang ketiga nih. Perhatikan. Kalau dia sedang marah. Au usi'a ilaiha. Atau dia yang disakiti. Au ghadiba zawjuha. Atau suaminya yang marah. Apa yang dilakukan perempuan ini? Kabur dari rumahnya. Mengambil barang-barangnya. Nabi SAW mengatakan, qalat, dia akan mendatangi suami. Mungkin lagi ribut, kemudian dia berpikir, ya Allah, dia ingin menyelesaikan masalah itu. Bukan dia melupakan kebaikan suaminya, tapi malah dia ingat kepada kebaikan suaminya, dan dia berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Dia datang kepada suaminya. Dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di tanganmu. La aktahilu bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama. Subhanallah. Enak banget jadi suami. Ahibati fillah. Ujian ini harus dilewatin bersama-sama. Kemudian kita lihat perempuan-perempuan yang suka menyakiti suami. Ada perempuan yang merasa apa ya? Merasa komandan di rumah.
Dia yang mengatur suaminya. Suaminya, apa ada istilah? Suami dibawa ketiak, istri ada istilahnya. SBKI. Ya, SBKI apa Anda baca? Ada perempuan yang merasa dia itu sukses. Tunggu dulu. Sukses di mana enggak? Di hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Baik menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Kecuali melainkan istri dia dari bidadari surga akan mengatakan kepada dia, la tu'dhi, engkau jangan sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membinasakan. Ini bidadari surga dari marahnya sampai mendoakan qatalakillah, semoga engkau dibinasakan sama Allah. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Dia cuma sebentar. Dia cuma singgah di tempatmu. Gak lama lagi dia akan berpisah dengan engkau, akan bergabung dengan kamu. Maka hendaklah, ya, bukan karena anak laki-laki yang menyampaikan hadis ini, tapi karena kita sama-sama ingin masuk surga bersama. Kemudian di hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Hind binti Abi Umayyah, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, maka Allah akan memperkenankan bagi dia untuk masuk surga. Dengan catatan ridha. Suaminya ridha artinya suaminya tidak disakiti sama dia. Dia tidak mencela suaminya. Dia menghormati dan menghargai suaminya. Maka insya Allah dia akan masuk surga. Secara keseluruhannya dari pembahasan kita lihat perempuan itu akan masuk surga dengan mudah kalau dia menjaga hablum minallah, yang wajib-wajib dia jaga. Tadi kita bicara tentang sholat yang 5 waktu, puasa, Ramadan ya. Kemudian dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Dia patuh dan taat kepada suaminya. Dia menjaga kehormatan suaminya. Dia menjaga kemaluannya. Insya Allah ketika itu akan mudah bagi dia masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana nggak ingin panjang lebar menjelaskan hal ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab berkaitan dengan hadis yang terakhir tadi jamaah yang Anda bacakan. Perempuan mana saja yang meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, tapi oleh Syekh Albani hadis ini didhaifkan. Namun wanita yang patuh dan taat sama suaminya, suaminya ridha sama dia, Allah mudahkan bagi dia masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke moderator supaya waktu kita lebih banyak untuk diskusi. Tafadhal. Barakallahu. Masya Allah, syukron Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Dan seperti Ustadz sampaikan tadi, jemaah sekalian, terus ibu-ibu, ini tiba saatnya bagi kita untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz terkait tema-tema yang telah Ustadz sampaikan. Dan juga kalau ada pertanyaan di luar tema, kita akan coba kondisikan insyaAllah ta'ala. Baik Ustadz, kita akan coba buka pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan kita akan coba dahulukan pertanyaan yang sesuai dengan kesesuaian tema atau yang mendekati insya Allah. Baik Ustadz, pertanyaan
pertama Ustadz dari Ibu Ayu Septiani. Ustadz mohon izin tidak keluar dari tema Ustadz, tetapi nampaknya ini sangat urgent. Ustadz, bagaimanakah cara untuk bertobat dari dosa besar dahulu Ustadz? Sehubungan dengan pernah pacaran dan seterusnya Ustadz, dan kini Alhamdulillah telah mendapatkan banyak sekali penjelasan, namun bagaimanakah cara bertobat dari dosa-dosa terdahulu Ustadz? Naam, barakallahu fiik. Ya jamaah rahimakumullah. Tadi berkaitan dengan menjaga kemaluan. Ya kita sedih jamaah. Ketika membaca data di mana anak-anak SMP, SMA, remaja-remaja secara umum dikatakan 63,7% sudah nggak gadis lagi. Mereka udah berzina. Pintu zinanya adalah pacaran. Pintu zinanya adalah dikumpulkannya mereka, laki-laki dan perempuan, di satu tempat. Mereka pergi di tempat yang bercampur baur laki dan perempuan. Yang sebagian orang berpikir, enggak akan ada nafsu ini itu macam-macam. Kata siapa? Ini buktinya. Sampai ada mengatakan darurat seks bebas Indonesia. Di masa lalu dan di masa sekarang lebih parah lagi. Terus bagaimana cara bertobat? Maka penuhi syarat-syarat tobat. Engkau kenali mana dosa-dosamu. Satu persatu dosamu. Yang engkau ingat yang dosa besar. Engkau sesali. Engkau tinggalkan, bertekad untuk tidak. Dan memperbanyak amal soleh. Terus bertobat. Kemudian juga kalau engkau menunda tobat. Ada orang kan nanti aku tobatnya insya Allah. Insya Allah nanti kalau udah menikah, nanti kalau sudah punya anak, nanti. Maka itu pun perlu engkau tobati juga. Jadi tobat dari melakukan dosa besar dan tobat dari menunda tobat dari dosa besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz terkait dengan yang pertanyaan tadi Ustadz. Alhamdulillah syahwat ini sesaat lagi akan menikah lewat jenjang ta'aruf dan sebagainya Ustadz. Masih terbayang Ustadz dosa di masa lalu, apakah perlu disampaikan tentang kondisi masa lalu atau apa cukup ditutup Ustadz? Barakallahu fikum mahibbati fillah. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak perlu cerita. Aku pernah melakukan dosa ini, dosa itulah. Yang jelas dia menikahimu dalam kondisi engkau sekarang sudah baik. Engkau sekarang sudah bertobat. Dan dia sebelum menikahimu tentunya dia akan cari tahu tentang engkau. Ketika dia menerima engkau apa adanya, ahlan wa sahlan. Tapi kadang-kadang ada laki-laki yang nggak mau setelah tahu backgroundnya, dia cari tahu dari sini sana, kemudian dia nggak jadi, ya sudah berarti dia nggak mau. Tapi ketika dia mau menerimamu, setelah dia mencari tahu tentang engkau, cukup. Jadi nggak perlu dibongkar lagi kesalahan-kesalahanmu. Dan dia pun juga mungkin punya masa lalu yang kelam. Kemudian dia juga hijrah. Engkau pun juga nggak perlu tahu. Sampaikan kepada dia, ketika nanti menikah, kita mulai lembaran baru. Kita tutup buku lama, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita bersama-sama bergandengan tangan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Untuk melakukan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anak pertama dan anak kedua Ustaz. Nah yang kehamilan pertama saya belum bayar fidyah itu gimana Ustaz? Apakah masih bisa dibayarkan fidyahnya saat ini? Dan bagaimanakah seharusnya mengganti? Apakah lewat puasa atau lewat fidyah Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bicara mengganti puasa, utang puasa ya. Karena tadi Nabi SAW menyebutkan
apabila perempuan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, sempurna puasa Ramadan dia, taat sama suaminya, menjaga kemaluannya, baru diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Di mana dengan yang punya utang? Maka dia wajib membayarnya. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena dia hamil atau karena dia menyusui, maka ada 2 pendapat para ulama secara umum. Yang pertama mengatakan dia wajib mengganti. Yang kedua, dia cukup bayar fidyah saja. Yang mengatakan wajib mengganti, ada yang mengatakan wajib mengganti puasa plus bayar fidyah. Cuma Ana melihat setelah Ana mengkaji pendapat mana sebenarnya yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama yang mengatakan dia wajib mengganti puasanya, bukan bayar fidyah. Ya memang ada pendapat, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan dia wajib membayar puasa dengan mengganti puasanya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Karim ada 2 kondisi orang. Kondisi pertama, orang ini tidak mampu berpuasa. Lah sekarang, wala besok, wala bulan depan, wala tahun depan. Orang yang sudah sepuh, yang udah tua renta, yang memang udah nggak mampu. Kondisinya dia harus minum obat tiap berapa jam. Kalau dia puasa, dia akan semakin lemah dan akan menyebabkan sakit. Yang seperti ini bayar fidyah. Kondisi kedua adalah kondisi orang yang tidak mampu puasa dengan alasan sementara. Alasannya apa? Sedang sakit sekarang, tapi mudah-mudahan besok sembuh. Atau kondisi orang ini sedang perjalanan. Maka yang kedua ini mengganti. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Diganti di hari-hari yang lainnya. Wanita yang hamil dan menyusui, dia itu lebih dekat kepada orang yang sakit atau musafir. Dia nggak bisa puasa karena kondisi yang temporari. Bentar lagi insya Allah selesai. Bentar lagi anaknya udah gede, ya udah kuat puasa insya Allah. Maka nasihat anak keluar dari perselisihan yang ada di antara para ulama, engkau ganti puasamu dengan puasa. Kau bisa ambil puasa Senin Kemis setahun. Insya Allah orang yang selalu menjaga puasa Senin Kemis, dalam setahun dia telah berpuasa sebanyak 88 hari. Dan insya Allah dia sudah lunas hutangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Demikian, semoga Allah mudahkan pada umum yang bertanya. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz, mohon izin dan nasihatnya. Ustadz, bagaimanakah hukum menolak lamaran Ustadz? Yang telah datang seorang ikhwan melamar, sudah cukup mapan, agamanya baik, orangnya baik, tetapi kemudian ditolak karena alasan ana ini masih kuliah Ustadz. Mohon nasihat dan juga solusinya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, sejatinya pernikahan ini berdasarkan ridha dengan ridha. Tatkala ada seorang datang meminang, ya mungkin dikatakan dia orang soleh, dia orang baik. Tapi si perempuannya belum mau. Maka nggak apa-apa dia menolak. Tapi jangan sampai alasan menolaknya itu ya tidak syar'i gitu. Kadang-kala ada orang yang sudah baik, yang sebenarnya orang itu secara agama kita ridhain, ya secara akhlak kita ridhain, lalu kita tolak. Alasan kau menolak. Kalau tadi alasannya memang anak itu mau kuliah, ya fadl kita. Artinya anak itu memang belum mau menikah gitu. Bukan menolak karena dia nggak mau menikah, tapi memang dia belum mau menikah. Maka insya Allah nggak ada masalah apabila memang dia mengatakan ya kalau engkau memang mau, tafadhol nunggu gitu loh. Seperti ada anak yang masih sekolah dan kemudian dia ingin melanjutkan, dia memberikan persyaratan kalau engkau memang mau sama aku ya tafadhol nunggu, tapi aku mau selesai dulu sekolahnya. Jadi kembali kepada saling ridha. Karena ada perempuan yang dinikahkan sama bapaknya dengan sepupunya. Dan anak ini gak mau. Akhirnya dia menggugat kepada Nabi SAW. Dan Nabi menerima gugatannya. Menyampaikan kepada para bapak, jangan memaksa putri-putri kalian untuk menikah. Gitu.
gadis itu diminta izinnya, janda itu diminta perintahnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Ibu Najmi. Ustadz izin bertanya, apakah memilih untuk tidak menikah lagi setelah suami wafat termasuk ketaatan terhadap suami? Dan ketika orang tua dan pihak keluarga meminta Ana untuk membuka hati, untuk mencari pasangan kembali, tetapi hati ini merasa berat dan merasa bahwa jika menikah kembali berarti saya tidak setia terhadap suami. Apakah saya salah jikalau beranggapan seperti itu, Ustaz? Karena saya merasa saya belum sepenuhnya memberikan kebahagiaan kepada suami rahimahullah dalam 2 tahun pernikahan kami, dan kami belum sempat memiliki keturunan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ahibati fillah, berkaitan dengan hukum nikah ini, kita tahu hukum nikah itu sunnah. Kadangkala bisa menjadi wajib kalau memang kondisinya mendesak, baik bagi laki-laki atau wanita. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah seorang wanita tidak menikah lagi itu sebagai bentuk kesetiaan pada suami? Kalau memang dia ingin bersama suaminya di surga, memang syaratnya dia jangan menikah lagi. Karena wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir. Akan tetapi kalau kondisinya tadi disebutkan dia baru nikah 2 tahun ya, mungkin dia kalau menikah lagi dikatakan tidak setia sama suaminya. Enggak. Ini jamaah, suaminya sudah meninggal dunia. Kita tahu bagaimana Ummu Salamah bersama Abu Salamah. Mereka 2 pasangan yang sangat harmonis, yang saling mencintai. Dan gak kebayang Ummu Salamah itu ada orang lebih baik dari Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah berdoa, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah tanya, man khairun min Abi Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Nggak ada orang dalam bayangan dia. Ternyata dia lupa ada manusia terbaik di muka bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW melamar Ummu Salamah nggak langsung nerima. Dia tahu dengan kondisi dirinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak ya Rasulullah. Anaknya 3, Ummu Salamah pada waktu itu. Dan Ummu Salamah kerja. Di rumahnya dia menyamak kulit ya untuk dijual. Dia mengatakan, aku punya anak-anak ya Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, dan aku pencemburu ya Rasulullah. Aku pencemburu. Maka Nabi mengatakan, adapun anak-anak semoga Allah mencukupi mereka nantinya. Dan adapun rasa cemburumu, semoga Allah mengusirnya darimu dengan kita berdoa mohon sama Allah SWT. Artinya dengan berdoa. Artinya menikah. Dan tidak dikatakan Ummu Salamah nggak setia berarti sama suaminya. Nggak ada masalah karena memang sudah selesai hubungan itu. Tidak setia itu tatkala engkau selingkuh. Tapi tatkala suami meninggal dunia, engkau menikah lagi, nggak ada masalah dalam hukum agama. Dan sekali lagi tidak dikatakan tidak setia. Suami yang menikah lebih dari 1 juga tidak dikatakan tidak setia. Nabi SAW menikah lebih dari 1. Apakah dikatakan, oh beliau nggak setia? Beliau adalah orang yang paling setia. Itu dengan cara menghargai, menghormati, dan menjaga suaminya. Jadi Anda rasa ketika keluarga memintamu untuk menikah lagi, karena harapannya engkau memiliki anak-anak yang akan mendoakanmu, dan semoga suami yang telah meninggal dunia diampuni sama Allah Azza wa Jalla, dan engkau banyak-banyak mendoakan dia karena dia sudah berada di alam yang berbeda dengan engkau, dan engkau akan menjalani kehidupan ini sendiri tanpa suamimu. Kalau engkau menikah lagi, semoga itu jadi yang terbaik buat engkau. Dan nasihat ana, mungkin engkau bisa istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda sebelum meninggal dunia, istrinya ngomong, ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu kau jangan nikah lagi sama
setelah aku mati. Itu syaratnya. Bukan larangan gitu. Kalau engkau. Karena sejatinya kalau suami berpesan, aku berpesan kepadamu jangan nikah lagi. Nggak bisa wasiat itu. Karena setelah meninggal dia, selesai urusanmu dan wanita ini punya hak atas dirinya. Dia mau menikah atau fatal, dia nggak mau nikah, silahkan. Abu Darda hanya mengatakan, kalau engkau benar ingin bersamaku, ya jangan nikah lagi. Dan kalau engkau nikah lagi, ya sudah. Engkau akan bersama suamimu yang terakhir. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya, mohon izin akan kami angkat. Ustadz, mohon maaf di luar tema. Ustadz, sepupu suami saya punya 2 anak gadis. Alhamdulillah bulan puasa ini dilamar oleh ikhwan. Tetapi sepupu suami saya ingin melaksanakan secara bersamaan di hari yang sama. Tetapi orang tua semua melarang karena mereka bilang itu tabu. Kami sudah mencoba menjelaskan baik-baik kalau itu tidak masalah. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah harus mengikuti perkataan orang tua atau tetap melaksanakan secara bersamaan? Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kalau bicara hukum syariat, sejatinya nikah secara bersama-sama itu akan lebih irit dari sisi finansial ya, akan lebih memudahkan bagi anak-anak juga, tidak memberatkan mereka, hanya kembali kepada adanya keyakinan-keyakinan umpamanya yang mungkin takut kalau nanti bersama akan membahayakan mereka. Keyakinan-keyakinan inilah yang perlu diluruskan. Tapi kalau mereka umpamanya udahlah nikahnya nggak bersamaan nanti aja, umpamanya yang ini bulan ini, yang ini bulan depan, kalau alasan-alasannya bukan masalah keyakinan, maka nggak ada masalah sebenarnya. Terus apa pilihannya? Ya tinggal nego sama mereka. Kalau masih belum bisa, ya udah nikahnya umpamanya nggak bersamaan, tapi walimahnya bersamaan. Artinya nikahnya itu kan walimah ini nggak harus bareng pernikahannya aja. Umpamanya anak menikah hari ini, terus anak punya sepupu nikah hari ini juga, walimahnya udahlah walimahnya bulan depan aja, nggak ada masalah. Mungkin itu bisa dinegokan sama mereka. Kita yang jadi masalah nikah ini terlalu jadi sesuatu yang memberatkan kita. Harus bikin undangan, harus sewa gedung, harus pakai baju pengantin, harus sewa kuade, kemudian nanti ada acara foto bersama, ada perkara-perkara yang memberatkan kita, yang kita selalu mengatakan Islam itu agama yang mudah. Betul, Islam itu agama yang mudah, tapi kita yang memberatkan diri kita. Sesuatu yang dimudahkan, engkau bikin repot gitu. Maka ngerasa kalau memang bisa bersama itu akan lebih indah ya. Kita juga akan memberikan contoh kepada masyarakat tentang ya mudahnya pernikahan dalam agama Islam ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mohon maaf Ustadz nih, terkait pernikahan juga, Ustadz sekiranya akan menikahkan, saudara akan menikah di bulan Muharram Ustadz, tapi kemudian ada keyakinan dari orang tuanya bahwa Muharram bulan sial dan sebagainya. Apakah kami mencoba mendakwahkan tetapi khawatir mental, tetapi kita coba menggeserkan, tapi bukan dalam rangka meyakini bahwa itu bulan haram Ustaz, tapi dalam rangka untuk mencoba menghindari perdebatan lebih panjang? Apakah itu termasuk mengiyakan kemungkaran, apa bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bulan Muharram ini adalah bulan, subhanallah, bulan yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan termasuk salah satu bulan haram. Biasanya yang banyak diyakini bulan sial itu bulan Safar ya. Ada juga yang meyakini bulan Syawal. Maka tugas kita memberikan penjelasan kepada mereka. Memberikan penjelasan agar mereka faham. Kalaupun mau nikah di bulan apa saja, bebas. Engkau mau, anak mau haram daripada ribut, anak nikahkan di bulan Safar. Nanti bulan Safar akan ada yang mengatakan, loh, bulan Safar ini bulan sial juga loh.
Bahkan di situ ada Rebu Wekasan kata mereka, di mana hari Rebu terakhir katanya turun bala sejumlah 300.000 atau berapa. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Jadi kalau memang mengakhirkannya bukan karena keyakinan itu nggak ada masalah. Tapi di satu sisi kadang-kala kita perlu untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya nggak ada masalah sebenarnya gitu. Nikah di bulan itu. Namun kalau ada hikmah di balik itu menundanya, tafadhol, nggak ada masalah insyaallah. Tapi tetap jangan sampai kita membiarkan kemungkaran. Kita tetap perlu menjelaskan kepada mereka perlahan-lahan. Ada yang mengatakan kalau nikah di bulan ini akan cerai. Nikah di bulan itu nggak akan cerai. Apalagi ada yang sampai percaya sama primbon yang lahir tanggal ini, yang bulan ini insyaallah. Kalau nikah sama yang lahir di tanggal ini, bulan ini, pernikahannya langgeng. Ternyata 2 bulan cerai mereka. Ingat, kita percaya sama Allah Azza wa Jalla. Semua hari itu hari baik. Semua bulan itu bulan baik. Dan sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Dan sebaik-baiknya bulan atau puasa di bulan tersebut setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan Alhamdulillah Ustaz, mohon izin kita akan berlanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi. Ustaz, izin bertanya, Ana yang dahulunya tidak berhijab Ustaz, dan dulu sering upload foto yang tidak berhijab. Dan Alhamdulillah insyaAllah saat ini Ana sedang belajar berhijrah baru 2 tahun dan juga terus mempelajari sunnah. Jadi hati ini mulai resah Ustaz tentang foto Ana yang tidak berhijab dan sudah menyebar di medsos dulu Ustaz, yang juga terkadang masih dipost oleh teman-teman Ana. Walaupun Ana sudah tegur, teman Ana tidak menjawab. Dan bagaimanakah cara bertobat Ustaz dari foto yang sudah terlanjur banyak tersebar itu Ustaz? Mohon nasihat. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah jamaah, Allah itu gembira sekali dengan orang yang bertobat. Gembira sekali. Walaupun orang itu melakukan puluhan dosa, ratusan dosa, ribuan dosa pun, ketika dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lallah asyaddu farahan bi taubati ahadikum." Allah itu benar-benar lebih gembira dengan taubatnya hamba daripada seorang yang kehilangan ontanya. Di padang pasir dia kehilangan ontanya dengan segala perlengkapan yang ada di atasnya, hilang tuh onta. Atau dia sudah duduk di bawah pohon nunggu kematian, ya ontanya datang. Allah lebih gembira daripada orang. Seakan-akan nih hamba yang hilang, kemana nggak kembali kepada Allah, lalu tahu-tahu dia balik kepada Allah, Allah gembira dengan kembalinya hamba yang bertobat kepadanya. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya taubat itu menghapuskan yang telah lalu. At-taubatu tajubbu ma qablah. Yang masa lalu udah dihapuskan. Hanya saja syarat tobatnya harus terpenuhi. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan kezaliman dengan manusia, maka kita perlu minta maaf. Kalau urusan uangnya, kita kembalikan kepada dia uangnya. Itu kesempurnaan tobat kita. Lalu apa yang harus dilakukan dengan foto-foto yang tanpa jilbab, yang tentunya foto itu fitnah, menggoda orang. Orang jadi berbuat dosa melihatnya. Bahkan bisa jadi orang melakukan perzinaan gara-gara melihat foto-foto tersebut. Tugas kita harus maksimal menghapuskannya. Kita hapuskan, kita sampaikan kepada kawan-kawan, tapi kita nggak mungkin bisa menghilangkan itu, jejak itu dalam dunia maya. Ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan ketika engkau sudah maksimal, engkau minta maaf sama Allah lagi, dan perbanyak amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz, dan mohon izin pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa anak perempuan itu tidak ada kewajiban menafkahi orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kondisinya jika orang tua sudah sepuh dan juga sudah tidak punya pekerjaan, sedangkan saya seorang perempuan single parents yang juga masih mencari nafkah untuk anak-anaknya Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana seharusnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, memang ada perbedaan antara anak laki-laki dengan wanita.
anak laki-laki ketika dia sudah menikah atau dia belum menikah, dia punya kewajiban full kepada orang tuanya. Anak wanita ketika dia menikah, dia tetap punya kewajiban berbakti sama orang tuanya, namun dengan batasan-batasan. Karena tentunya dia tidak bisa bertindak kecuali dengan izin suaminya. Dia mau bekerja, ya harus izin suaminya. Dia mau pergi ke rumah orang tua, harus izin sama suaminya. Sehingga kebaktian seorang anak wanita kepada orang tuanya terbatas. Kalau tadi dikatakan masalah nafkah, apakah anak perempuan wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Kalau dia mampu, anak perempuan ini mampu, dan orang tuanya tidak mampu, maka dia beri nafkah kepada orang tuanya. Walaupun dia anak perempuan. Sekali lagi, kalau dia mampu. Tapi kalau dia sendiri tadi, anak nggak mampu, Ustaz. Ya sudah, berarti kewajiban itu gugur. Namun usahakan ketika engkau punya, tadi dikatakan single parent, dia bekerja sendiri. Semoga dengan engkau berbagi sama orang tuamu, memberikan nafkah kepada orang tuamu, itu menjadi salah satu pembuka pintu rezeki. Maka jangan pernah berpikir dengan kita berbagi sama orang tua, berkurang uang kita. Allahu Akbar. Nabi SAW bersumpah, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Enggak sama sekali. Maka berikan kepada orang tuamu, berbagi dengan orang tuamu walaupun sedikit-sedikit. Tatkala itu engkau harus yakin Allah akan memberikan ganti dan melipat gandakan apa yang telah engkau keluarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Ibu Aiza, Ustaz, yang sangat menarik. Assalamualaikum Ustaz, izin ingin bertanya Ustaz. Bagaimanakah pendapat Ustaz tentang kesehatan mental Ustaz, atau health mental issue yang saat ini banyak sekali dibahas? Apakah kesehatan mental itu ada dalam Islam? Atau apakah memang kesehatan mental seperti depresi atau penyakit mental ya seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, tidak bisa tidur dan sebagainya, yaitu memang disebabkan oleh kurang ibadah? Dan lalu apakah salah Ustaz jikalau mencari bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater? Mohon nasihatnya Ustaz terkait hal ini. Barakallahu fikum. Ana kok baru dengar ya, ana lama gak lihat berita. Coba ana lihat apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Mana kesehatan mental? Oh, tanggal 10 Oktober itu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, disebutkan nih, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi mental yang tidak ada gangguan atau kecacatan mental. Kesehatan mental mengacu kepada kesejahteraan kognitif, perilaku, dan emosional. Hal ini yang mengatur bagaimana cara orang berpikir, merasakan, berperilaku. Barakallahu fiik. Di dalam agama kita, penyakit itu memang ada dua. Ada penyakit fisik, ada penyakit mental. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang munafikin, apa kata Allah? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka Allah tambahkan penyakit itu. Jadi penyakit itu seharusnya diobatin. Tapi ada penyakit yang dipelihara. Sehingga bertambah dia. Bicara kesehatan mental di dalam agama kita, tentunya seorang muslim itu meyakini tubuh dia ini tercipta dari tanah, tapi di dalamnya ada ruh yang ditiupkan. Bicara kebahagiaan, ada kebahagiaan fisik. Orang makan, fisiknya bahagia. Tapi orang tersenyum, jiwanya yang bahagia. Ada ruh di dalam diri kita. Maka insya Allah kalau bicara kesehatan mental, kita sebagai muslim perlu menjaga mental kita. Agar kita tidak hasut. Nih, bicara penyakit hati, ada penyakit namanya hasut, iri, dengki. Nggak sehat tuh mental orang itu. Melihat orang lain bahagia, dia sedih. Ini orang yang sakit mentalnya.
Seharusnya kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita? Ada banyak cara, dan cara yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang beriman, maka apapun yang menimpa dia akan selalu dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, orang beriman tuh kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat bala, dapat musibah, di PHK dari tempat kerjanya, diusir oleh keluarganya, terbakar toko yang dia miliki, dia tetap sehat jiwanya. Dalam kondisi nikmat dia bersyukur, dalam kondisi musibah dia bersabar. Dan dua-duanya adalah menandakan kesehatan mental seorang hamba. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang puncaknya adalah kesyirikan. Tapi ada kezaliman di bawah itu. Sesuai dengan kadar kezaliman yang mencampuri keimanan mereka, sesuai dengan itu pula rasa aman yang mereka akan dapatkan. Jadi ada orang yang bingung, yang stres. Karena ada masalah di keimanan dia. Coba dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana telah dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke lautan. Itu kaumnya ketakutan. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, aduh habis kita binasa, udah kita ini. Fir'aun di depan kita lautan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita binasa. Bersamaku ada Rabbku. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadamu. Ada banyak arahan dalam Islam untuk menjaga kesehatan hati kita. Contohnya, diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita. Melihat kepada yang di bawah kita, tidak melihat kepada yang di atas kita. Orang kalau keluar dari rumahnya, dia naik sepeda, lalu dia melihat orang yang pakai motor mahal, dia melihat orang yang pakai mobil bagus, dia nggak sehat mentalnya. Allah, kapan aku punya kayak gitu? Dia nggak pernah bersyukur. Tapi kalau dia melihat kepada yang di bawahnya, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Di antara cara menjaga kesehatan mental juga adalah dengan cara ziarah kubur, mengingat kematian. Dunia ini, mau susah apapun kita bentar lagi akan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukanlah dengan berzikir, mengingat Allah hati itu akan damai. Yang keempat, dengan mendirikan sholat. Nabi SAW, kalau punya masalah, kemana beliau larikan? Sholat. Sedangkan kita melihat orang-orang yang mentalnya nggak sehat, larinya narkoba. Awalnya mentalnya nggak sehat, akhirnya mentalnya nggak sehat, tubuhnya juga nggak sehat. Seharusnya kalau engkau memang ingin menyehatkan mentalmu, kondisi kejiwaanmu, maka dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, bukan berangkat ke tempat-tempat maksiat, bukan mengkonsumsi narkoba. Dan kalau kita lihat di negeri kita yang darurat narkoba, kenapa sih orang-orang narkoba? Karena mentalnya nggak sehat. Kalau sehat dia tidak akan melakukan itu. Akalnya dihilangkan sama dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Sri Ayu Lestari. Ustaz, izin bertanya. Perkenalkan, saya Sri Ayu Lestari, Ustadz, berasal dari Sulawesi Barat dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Bekasi. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Ustadz, mohon izin bertanya, baru 3 tahun ini sedang berusaha belajar untuk rajin puasa sunnah, Ustadz. Dan pertanyaannya adalah bahwa tahun-tahun yang dulu saya masih punya hutang puasa Ramadan, Ustadz, yang setiap Ramadan tidak selalu full, ada hutang, sedangkan belum sempat menggantinya, Ustadz. Tapi kalau sementara 3 tahun belakangan ini malah lebih sering mengganti dengan lebih sering berpuasa sunnah, Ustadz. Apakah ini sebuah kesalahan? Apakah harus mengganti puasa sebelumnya atau bagaimana, Ustadz? Mohon nasihatnya untuk hal ini. Nah, barakallahu fiik. Ini jamaah, ini menarik sekali ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada semua wanita. Kewajiban berpuasa itu sejak balik. Ketika engkau punya hutang di masa lalu itu, sebenarnya dia puasanya lengkap. Dia Ramadan full puasa kecuali ketika datang bulan. Setelah itu dia nggak pernah bayar hutang. Ramadan ini nggak bayar,
Sampai dari umpamanya dia dari umur 15 tahun sampai umurnya 35 tahun. Berarti 20 tahun dia itu nggak mengganti puasanya. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia bayar. Bagaimana cara membayarnya? Kalau tadi anti rajin puasa sunnah 3 tahun, karena innamal a'malu binniyat, maka nggak bisa yang 3 tahun itu diniatkan untuk bayar. Maka mulai saat ini engkau niatkan untuk membayar puasa. Dan puasa wajib itu, qadha ini niatnya harus di malam hari. Maka niatkan kau berpuasa Senin Kemis, tapi niatnya untuk membayar utang. Dan engkau tetap mendapatkan fadilah puasa Senin Kemis. Artinya puasanya di hari Senin dan Kemis ketika itu, hari diangkatkan amalan. Hanya saja yang perlu ditekankan, engkau punya masalah. Yaitu dosa mengakhirkan pembayaran utang. Sehingga selain engkau membayar utang, engkau perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Perlu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena ya menunda-nunda pembayaran utang Ramadan sampai lewat puasa Ramadan, itu dosa. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan Gayung bersambut dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Elis Ustaz. Bagaimanakah kaitannya dengan sholat yang dulu pernah ditinggalkan Ustaz? Karena belum tahu ilmunya, meninggalkan sholat dan baru tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa. Bagaimanakah cara mengganti atau mentaubati sholat-sholat yang ditinggalkan dulu Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat ini kewajiban atas orang-orang beriman yang waktunya sudah ditetapkan. Dan salat ini tidak memakan waktu banyak dari hidup kita. Tapi memang kadangkala orang meremehkan kewajiban salat ini sehingga dia nggak salat. Apa yang harus dia lakukan? Tentunya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat tobat tadi sudah disebutkan. Hal yang kedua, apakah dengan bertobat dia perlu mengganti salatnya? Kalau dia 10 tahun nggak sholat, tinggal dikalikan tuh. 5 kali 355 hari. Atau kalau mau pakai Masehi 3 kali 365 hari. Dikalikan tuh. Berapa dia punya? Banyak kali. Baik, jumhur ulama berpendapat dia harus ganti. Ya udah ganti. Engkau sholat zuhur, engkau sholat lagi. Pendapat jumhur ulama. Tapi ada pendapat yang lainnya, dan ana lebih condong kepada pendapat yang kedua. Walaupun pendapat jumhur ini lebih hati-hati sebenarnya. Namun karena dia pelaksanaan di luar waktu, tanpa alasan yang syar'i nggak akan diterima. Maka yang harus dilakukan di pendapat kedua, mewajibkan dia bertobat, memohon ampun kepada Allah. Terus dia bertobat karena dia punya utang banyak puasa. Kewajiban yang dia tinggalkan. Setelah dia memperbaharui tobatnya, dia memperbanyak sholat sunnah. Karena memang nanti pada hari kiamat, ketika disidang, yang awal disidangkan adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya baik. Kalau sholatnya kurang ternyata, dikatakan ini sholatnya kurang ini. Fulan sholat seharusnya dia 30 tahun kali 5 waktu, ada yang kurang. Atau kurang dari sisi pelaksanaannya. Maka akan dikatakan hallahu min nafilah. Dia punya nggak sholat sunnah? Kalau dikatakan, oh ada sholat sunnahnya. Maka sholat sunnah ini akan digunakan untuk menyempurnakan kekurangan di sholat wajibnya. Tapi kita tahu yang lebih utama yang wajib. Sehingga pahala sholat sunnah tidak sebanyak pahala sholat wajib. Maka kita perlu banyak sholat sunnah untuk membayar hutang-hutang yang telah kita tinggalkan dari sholat wajib itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baik Ustaz, mohon izin kita masih memiliki waktu 8 menit kurang lebih Ustaz. Ustaz mohon izin bertanya, ini menjamak banyak sekali pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah alasan-alasan syar'i yang membolehkan seorang wanita menggugat cerai terhadap suaminya Ustaz? Dan batasannya seperti apa Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara alasan-alasan syar'i itu, ada beberapa yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, seperti bicara kezaliman yang dilakukan oleh suami. Suami tidak melakukan kewajibannya. Suami tidak memberikan nafkah.
suami tidak melakukan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kewajiban kepada istri, pada anak-anak, ada kewajiban kepada Allah SWT. Ketika suami tidak melakukan itu, maka sang istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Suaminya melakukan kezaliman. Atau ada masalah fisik. Suaminya tidak memuaskan si istri. Maka punya hak sang istri untuk menggugat cerai. Karena tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan diri. Maka tatkala seorang suami tidak dapat memuaskan istrinya, dia punya hak. Maka ini beberapa alasan yang dapat digunakan oleh seorang istri untuk menggugat suami. Suaminya berzina, na'udzubillah. Suaminya selingkuh, katakan selingkuh ini berzina ya, bukan menikah lagi. Maka itu sebuah alasan yang syar'i yang diperbolehkan seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, dan mohon izin pertanyaan berikutnya Ustadz, ini mencoba menggabungkan beberapa pertanyaan. Bagaimanakah sikap seharusnya seorang wanita berdakwah di keluarga Ustadz, baik terhadap pasangan atau suami maupun ke orang tua Ustadz? Bagaimanakah sikap terbaik untuk bisa mendakwahkan keluarga terdekat Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagi para wanita, dia juga punya kewajiban menyampaikan agama Allah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dia juga punya beban kewajiban tatkala melihat kemungkaran, dia perlu merubahnya, tidak boleh membiarkannya. Tapi apa sikap terbaik seorang wanita? Apabila dia seorang istri dan engkau belajar agama, engkau ngaji, maka yang pertama, apa yang engkau pelajari terapkan dalam kehidupan. Khususnya yang berkaitan dengan penghargaan kepada suami. Penghormatan buat suami. Tunjukkan bahwa ketika engkau belajar agama, engkau semakin baik. Engkau semakin soleha. Engkau seperti yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam. Yang kalau disakiti sama suaminya, kalau suaminya marah, atau dia yang marah, dia datang kepada suami. Bukan malah kabur dari suaminya. Bukan malah mencela suaminya. Bagaimana dia memaksimalkan pelayanan kepada suami dari sisi penampilan. Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang terindah, beliau mengatakan yang kau dipandang menyenangkan hati. Engkau jaga tubuhmu. Engkau bersolek untuk suamimu. Tunjukkan hal itu. Biar suami tahu bahwa istrinya sejak belajar agama semakin melayani. Semakin menghormati. Semakin beretika. Semakin beradab. Setelah itu, engkau bisa masuk ke hati suami. Dengan cara umpamanya ngajak suami untuk baca ya Al-Quran, baca juz amma, suami yang baca, engkau yang baca terjemahannya, dengan mengajak suami ikut kajian umpamanya. Kadang-kadang kan suami kalau dikasih tahu istri mengatakan, kok siapa? Kok bukan ustazah gitu. Dia malas kasih tahu sama istrinya, maka engkau ajak. Engkau datang ke kajian. Jangan sering-sering. Paling enggak ngatakan suami, bang, sebulan sekali. Kita perlu, jiwa kita ini perlu gizi. Sebagaimana tubuh kita perlu. Kalau memang perlu dia menyampaikan secara